bertanggung jawabkan itu kepada Tuhan. Dalam hal menjaga kekudusan juga. Itu kita dilarang untuk berbuat zina, sebagaimana ayatnya yang ke-14. Perzinahan adalah pelanggaran moral, merusak ikatan perjanjian nikah. Suami istri adalah pasangan yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu suami istri ini adalah pasangan yang dipersatukan. Jadi persatuan itu diberkati, diteguhkan Allah dalam pernikahan kudus, disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh Tuhan. Bahkan itu kalau kita melanggar pelanggaran benar itu adalah persatuan tersebut lewat perceraian itu maupun lewat orang-orang yang ketiga itu adalah dosa. Dan dalam bacaan kita tadi saya juga menyampaikan bahwa data perceraian di NTT sangat tinggi. Perceraian karena perselingkuhan, perceraian karena ada pil dan pil, pria idaman lain, wanita idaman lain. Akibat sukacita pernikahan dalam Yesus menjadi hilang. Ingat Bapak Mama bahwa kehidupan keluarga kita itu kudus. Itu menyebabkan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya di dalam gereja tidak bermanfaat ketika kita melakukan perzinahan atau perceraian dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kekudusan menjaga kehidupan pernikahan kita. Dan umat juga dilarang untuk jangan mencuri. Perbuatan mencuri jahat di mata Tuhan karena mengambil hak orang lain, bukan hak milik kita. Itu berarti bahwa bagaimana hak orang kecil ketika kita mengambilnya dengan cara kita produksi adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kekejian dosa di hadapan Tuhan. Dan itu perlu untuk kita hindari. Harus kita hindari. Kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah kita berkarya untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras dan menikmati jerih kita sambil jadi berkat bagi kehidupan kita, bagi sesama, dan bukan dengan cara mencuri. Dan umat juga dilarang mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Bersaksi dusta ini dalam dunia pengadilan firman mengingatkan setiap anak Tuhan, baik mereka sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai pengacara, juga sebagai para saksi, mereka punya peran untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh bersandiwara, tidak boleh menyalahkan orang yang bersalah dan kemudian menyalahkan orang yang benar. Harus menegakkan hukum dan keadilan itu harus ada. Dan kemudian umat juga diminta untuk jauhi iri hati di ayatnya yang ke-17. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, perintah ke-10 ini menekankan pentingnya untuk kita menjaga hati dan pikiran kita. Dan segala sesuatu itu akan datang dari hati kita, dari mata itu ke hati ke dalam kehidupan kita. Ada penekanan yang seimbang di antara perbuatan dosa dan juga dosa pikiran serta hati. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, memiliki sesuatu itu tidaklah salah. Kita bisa memiliki segala sesuatu, tetapi yang salah adalah kita memiliki sesuatu yang bukan hak milik kita. Rumah tangga orang lain, suami istri dengan segala yang memiliki, jangan dianggap kepunyaan bersama. Perlu menghargai kesempatan sendiri dan orang lain, memiliki rasa puas dan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menolong kita. Tidak mudah untuk iri hati, melihat keadaan kepada orang lain, kemudian kita jatuh di dalam dosa. Melihat istri orang lain lebih dan kita punya istri, kemudian kita menginginkan dia untuk kita menjadikan dia sebagai istri kita. Itu salah. Yesus merumuskan hukum Allah yang ditulis dalam Taurat Musa ini sebagai hukum kasih yang kita lihat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang 39. Hukum yang terbesar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita baru bisa benar-benar mengasihi sesama kalau kita pertama-tama terlebih dahulu kita